warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku siswa-siswi SD Irada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini hendaknya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut, dengan berbagai macam kenikmatan tersebut, kita bisa melaksanakan, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hakikat, tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitabnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali setidaknya memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan kita ini memiliki 4 tujuan. Jadi memiliki 4 tujuan. Untuk apa lisan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 4 yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semuanya. Yang pertama yaitu litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Tujuan pertama diciptakannya lisan untuk kita adalah litukthira bihi dzikrallahi ta'ala, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak mengingat Allah, baik itu di waktu berdiri, di waktu duduk, ataupun di waktu tidur, dan di waktu kapan saja. Kita diberikan lisan oleh Allah. Diharapkan dengan lisan ini kita semua senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kapanpun, setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hendak makan,
ketika hendak makan kita dianjurkan untuk berzikir dengan mengucap kalimat thayyibah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai makan atau selesai minum, selesai melakukan sesuatu, kita juga hendaknya berzikir kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mendengar berita yang kurang baik, mendengar musibah, mendengar berita kematian, mendengar berita kecelakaan, ketika sedang sakit atau tertimpa berbagai macam bencana, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dengan mengucap kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika kita mau pergi kemana-mana, mau hendak rekreasi, kita dianjurkan untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Bahkan ketika sholat, di dalam sholat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat pun kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, kita dianjurkan untuk lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala, untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita hendaknya selalu kita gunakan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik, kalimat yang ketika diucapkan mengandung nilai pahala dan ibadah. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mengagung-agungkan asma Allah. Allah memiliki 99 nama yang baik yang dinamakan Asmaul Husna. Hendaknya kita berzikir dengan mengagungkan asma-asma Allah tersebut. Jadi dapat dikatakan, dapat disimpulkan, tujuan yang pertama diciptakannya lisan oleh Allah untuk kita adalah lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala, agar kita senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tujuan diciptakannya lisan adalah watilawata kitabih, membaca Al-Quran. Allah menciptakan lisan dengan tujuan agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, lisan kita hendaknya senantiasa kita gunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca di hari kiamat nanti akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran yang kita istiqomai,
yang kita baca dengan istiqomah setiap hari, di akhirat kelak akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita yang ketika di dunia senantiasa membaca, belajar, dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tujuan diciptakannya lisan adalah wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk Allah untuk selalu berada di jalannya. Memberikan petunjuk, mengajak kepada manusia untuk selalu berada di jalan Allah, mengajak kepada umat manusia untuk selalu menyembah kepada Allah, mengajak manusia untuk selalu tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan, mengajak kepada manusia untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk selalu saling menasehati dalam kebaikan, selalu mengingatkan, saling mengingatkan, saling menasehati agar kita semua senantiasa tetap berada di jalannya Allah, senantiasa tetap dalam keadaan terjaga iman dan Islam kita, senantiasa untuk tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diciptakannya lisan yang ketiga adalah watur syidabihi khalqallah ila tariqihi, memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk Allah agar senantiasa tetap berada di dalam kebenaran, tetap berada lurus di jalan agama Islam, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan diciptakannya lisan adalah wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka, menjelaskan apa yang ada di dalam isi hati kita, menerangkan apa yang ada di dalam hati kita, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Contoh, dalam urusan agama, ketika kita di dalam hati punya keinginan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita sampaikan kepada Allah dengan cara berdoa. Di dalam hati kita, kita sampaikan dengan berdoa, kita ucapkan dengan lisan. Apa yang ada di dalam hati kita, kita sampaikan, kita ucapkan melalui lisan kita untuk memperjelas apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Jadi itu adalah tujuan lisan kita diciptakan oleh Allah sebagai manifestasi dari sesuatu yang ada di dalam hati kita, kita sampaikan. Itu contoh dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, misalkan kita
mau minta tolong kepada seseorang, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kita nggak bisa diam saja, disimpan dalam hati. Kita sampaikan melalui lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah 4 tujuan diciptakannya lisan oleh Allah untuk kita semuanya. Jadi ada 4. Yang pertama tadi yaitu lituktsiru bihi dzikrallahi ta'ala, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tilawata kitabi, belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, wa tursyida bi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, memberikan petunjuk, mengajak, saling mengingatkan, menasihati makhluk-makhluknya Allah kepada sama manusia untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka, menyampaikan, memperjelas apa yang ada di dalam hati kita, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia. Di dalam hati kita punya keinginan apa, kita sampaikan melalui lisan kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami dan mengetahui hakikat atau tujuan diciptakannya lisan oleh Allah untuk kita, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah untuk tidak berkata yang buruk. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa dan selalu mengucapkan, mengatakan hal-hal yang baik. Di dalam era yang serba digital ini, kita semua tahu bahwa saat ini lisan kita sudah banyak digantikan oleh jari jemari kita. Kita banyak membuat sesuatu yang ada di medsos. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai jari jemari kita gunakan untuk mengekspos atau memposting sesuatu yang tidak baik. Karena pada saat ini jari jemari kita itu adalah manifestasi dari lisan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah agar lisan kita tetap bisa istiqomah melakukan atau mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.